Di setiap perjalanan jiwa, ada masa-masa sunyi ketika kita merasakan seolah dunia telah merampas sesuatu yang dulu begitu berharga dari diri kita. Sebuah kekuatan, cahaya, atau keajaiban yang pernah membuat hidup penuh warna. Mungkin dulu kita pernah yakin bahwa semua itu hanyalah mimpi kanak-kanak, dongeng usang yang pudar ditelan waktu. Namun malam ini, ketika angin takdir mulai berhembus lebih kencang, getaran semesta terasa begitu nyata di relung hati. Bisikan masa lalu menggema, memanggil nama-nama yang pernah terlupakan, membangunkan setiap anugerah yang sempat tertidur. Bayangkan, detik ini drum nasib mulai berdentang lagi, menggema di ruang-ruang terdalam jiwamu. Dunia boleh saja berkata bahwa kekuatanmu telah sirna, bahwa hadiah hidupmu hanyalah ilusi semata. Namun kenyataannya, anugerah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersinar, seperti badai yang perlahan berkumpul di balik cakrawala. Inilah saatnya ketika semesta menyorotkan cahayanya ke arahmu, menandai bahwa kamu bukan sekadar bagian dari kerumunan, tetapi jiwa terpilih yang diminta untuk bangkit dan menyambut takdir yang selama ini dijanjikan. Lihatlah ke dalam hatimu. Apakah kamu pernah merasakan getaran aneh saat malam sunyi? Pernahkah kamu mengalami mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata, atau perasaan bahwa hidupmu dituntun oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Semua itu adalah sinyal, panggilan lembut dari semesta yang mengingatkan bahwa kekuatanmu belum usai. Ingatlah, kisah besar dalam sejarah selalu diawali oleh mereka yang berani percaya pada bisikan hati, meski seluruh dunia menganggapnya mustahil. Bagian 1. Desas-desus. Kekuatan yang terlupakan. Pernahkah kamu merasakan getaran aneh di balik sunyi malam? Seolah ada sesuatu yang bergerak pelan-pelan di kedalaman jiwamu, mengetuk-ngetuk pintu yang hampir saja kamu lupakan. Saat dunia terasa terlalu keras, terlalu bising, dan terlalu penuh tuntutan, kadang-kadang hadir bisikan lembut yang tidak pernah benar-benar padam. Bisikan itu adalah suara dari kekuatan lama yang pernah tinggal di dalam dirimu. Kekuatan yang begitu nyata di masa kecil, lalu perlahan dipudarkan oleh suara-suara ragu dan prasangka orang dewasa. Desas-desus tentang anugerah luar biasa selalu berembus dari generasi ke generasi. Dalam sejarah manusia, kabar tentang kemampuan istimewa selalu jadi penggerak perubahan besar, mulai dari para penuntun bangsa yang mampu membaca tanda-tanda alam, hingga jiwa-jiwa pemberani yang menerobos batas ketidakmungkinan. Mereka yang pernah merasakan keajaiban itu tahu betapa besarnya makna sebuah intuisi yang menuntun, firasat yang menyelamatkan, atau kepekaan jiwa yang sanggup merasakan penderitaan sesama meski jarak terbentang jauh. Namun di balik semua kisah itu, selalu ada upaya dunia untuk menenggelamkan kekuatan istimewa yang tumbuh di dalam diri setiap orang. Seiring bertambahnya usia, kita diajari untuk menepis mimpi, meragukan intuisi, dan menutup pintu keajaiban dengan kunci logika yang dingin. Perlahan, kita mulai percaya bahwa kemampuan yang dulu pernah kita rasakan hanyalah khayalan masa kecil. Kata-kata seperti, "Itu hanya kebetulan," atau "Jangan percaya pada hal-hal aneh," menjadi mantra yang tanpa sadar mematikan percikan magis dalam diri. Tapi kebenaran tidak bisa terus-menerus disembunyikan. Pada suatu titik, ketika semesta merindukan perubahan, desas-desus tentang kekuatan lama mulai bergema kembali. Mungkin kamu merasakannya melalui mimpi-mimpi aneh yang tiba-tiba hadir, sensasi deja vu yang membuatmu terpaku,
atau sekadar perasaan tak terjelaskan bahwa ada sesuatu yang besar tengah menantimu di depan sana. Itulah saatnya benih-benih anugerah lama yang sempat dikubur oleh keraguan mulai menuntut untuk tumbuh lagi. Jangan pernah remehkan kekuatan desas-desus ini. Dalam sejarah, satu desas-desus mampu memantik revolusi yang mengubah arah peradaban. Satu suara kecil di dalam hati bisa membawa seseorang melewati badai yang paling gelap. Kini, suara itu ada di dalam dirimu. Ia berbisik lembut tapi tegas, bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang ditunggu semesta untuk bangkit. Dunia telah lama kehilangan banyak cahaya, karena terlalu banyak jiwa yang memilih untuk memadamkan kekuatannya sendiri. Tapi kamu, di momen ini, dipanggil untuk membangkitkan kembali anugerah yang sempat terlupakan. Desas-desus ini bukan hanya panggilan untuk bangkit, melainkan juga janji bahwa jika kamu berani membuka pintu hati dan mendengarkan, kekuatan itu akan kembali. Ia akan membimbingmu melewati jalan-jalan gelap, mempertemukanmu dengan jiwa-jiwa lain yang juga tengah terjaga, dan menyalakan obor harapan baru di tengah kabut dunia. Jangan takut pada pandangan orang yang belum memahami. Kekuatan sejati selalu diawali oleh keberanian untuk percaya pada suara yang nyaris tak terdengar. Jadikan desas-desus itu api kecil yang menghangatkan langkahmu, cahaya yang menerangi ragu, dan harapan yang memanggilmu pulang ke dalam pelukan takdirmu sendiri. Kini, saat dunia menunggu dengan napas tertahan, dengarlah desas-desus itu. Rasakan getarannya dan biarkan hatimu menjawab, "Aku siap untuk mendapatkan kembali apa yang telah dicuri dariku." Bagian 2. Mengingat. Kilasan pertama. Dalam riak waktu yang panjang, setiap manusia pernah memiliki satu momen magis yang membekas di sanubari. Sebuah kilasan pertama ketika dunia terasa lebih luas, lebih ajaib, dan lebih syarat makna dari apa yang diajarkan oleh buku pelajaran atau nasihat orang dewasa. Kilasan pertama inilah yang menjadi pintu gerbang bagi anugerah yang pernah singgah di jiwa, meski kadang kini hanya samar-samar tersisa di ujung ingatan. Cobalah sejenak menutup mata dan menyusuri lorong kenanganmu. Mungkin engkau akan menemukan satu detik emas di masa kecil, ketika angin berbisik sesuatu yang tak mampu dipahami orang lain, atau ketika alam terasa begitu dekat, seakan-akan seluruh semesta berbicara melalui suara daun yang gugur, gemericik air, atau cahaya bintang di malam sepi. Bisa jadi, kilasan pertama itu hadir di tengah krisis, saat dunia tampak runtuh. Namun tiba-tiba saja engkau diselamatkan oleh intuisi atau keberanian yang muncul entah dari mana. Apapun bentuknya, kilasan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu, kekuatan yang tidak pernah bisa sepenuhnya dimatikan oleh waktu. Banyak tokoh besar dalam sejarah menemukan takdirnya justru saat mereka berani memeluk kilasan pertama ini. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba melihat dunia dengan cara yang berbeda, lalu keberanian kecil itu tumbuh menjadi cahaya penerang bagi banyak jiwa. Kisah ini tidak hanya milik orang-orang istimewa di luar sana, kisah ini adalah milikmu juga. Sebab setiap insan terlahir membawa benih keajaiban, hanya saja tidak semua berani merawatnya hingga tumbuh. Seringkali, setelah kilasan pertama itu berlalu, kita justru tergoda untuk mengabaikannya. Dunia dewasa terlalu sibuk memaksa kita untuk menjadi wajar, memadamkan segala hal yang dianggap aneh, membungkam getaran hati yang seolah terlalu peka untuk dunia yang keras. Kita mulai ragu, bertanya pada diri sendiri, apa aku hanya berkhayal? Apa aku hanya anak kecil yang terlalu banyak membaca dongeng? Padahal, justru dalam keajaiban itulah terletak potensi perubahan besar. Setiap impian yang pernah menyala, setiap bisikan hati yang menggetarkan, adalah bahan bakar
bagi kekuatan yang tengah menunggu untuk dihidupkan kembali. Tidak ada satupun kilasan yang benar-benar hilang. Ia mungkin tersembunyi di balik kabut ingatan, namun tetap menyala, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersinar. Ketika malam terasa sunyi dan dunia seolah menutup pintunya, kadang kilasan itu kembali hadir sebagai rasa rindu yang dalam, sebagai detak jantung yang lebih cepat, atau sebagai dorongan halus untuk melangkah ke arah yang belum pernah dicoba. Jangan abaikan getaran itu. Itulah panggilan dari masa lalu yang mengingatkan bahwa kamu pernah menjadi saksi keajaiban. Kini, sudah waktunya untuk merangkul kilasan pertama itu. Jangan menyesali bahwa dulu pernah membiarkannya pudar, karena semua yang indah akan kembali pada waktunya. Jadikan ingatan itu sebagai pelita yang menuntunmu melewati jalan baru, tempat anugerah yang pernah singgah, siap tumbuh dan berkembang. Setiap kisah perubahan besar berawal dari keberanian kecil untuk percaya pada apa yang pernah dirasakan. Bangkitkan kembali ingatan akan kilasan pertamamu. Biarkan ia mengalir ke seluruh ragamu, menyalakan api harapan dan menumbuhkan keyakinan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali mendapatkan apa yang pernah dicuri dari jiwamu. Inilah saatnya menengok ke belakang bukan untuk menyesal, melainkan untuk menghidupkan kembali api keajaiban yang siap menuntunmu menjemput takdir baru yang lebih besar dan penuh cahaya. Bagian 3. Kekuatan yang dikubur oleh dunia. Seringkali, anugerah terindah dalam hidup manusia justru terkubur paling dalam oleh tekanan dunia. Seperti harta karun yang sengaja disembunyikan dalam tanah, kekuatanmu pernah tertutup oleh debu waktu, aturan, dan tuntutan yang datang bertubi-tubi. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena lingkungan sekitar terlalu sering menanamkan keraguan, menebarkan rasa malu, bahkan menertawakan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan umum. Renungkan sejenak, berapa banyak mimpi yang harus dikubur hanya demi memenuhi ekspektasi keluarga, tuntutan sekolah, atau tekanan pekerjaan. Betapa sering suara hatimu dibungkam oleh kata-kata, "Jangan aneh-aneh," atau "Ikuti saja arus yang ada." Dunia mengajari kita untuk berbaur, menyesuaikan diri, dan menyingkirkan segala yang dianggap tidak biasa. Perlahan tapi pasti, anugerahmu yang dulu bersinar mulai memudar, tertutup kabut ketidakpastian. Tak jarang, bahkan lingkaran terdekat, keluarga, teman, hingga lingkungan kerja, tanpa sadar menjadi penjara yang menahan sayap imajinasimu agar tak pernah terbentang penuh. Mereka takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, lalu berusaha menyelamatkan dengan cara memaksamu untuk menutupi keistimewaanmu. Begitu banyak anak berbakat yang akhirnya menahan diri, berpura-pura biasa hanya karena dunia menertawakan segala bentuk keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Namun, sejarah dunia telah menunjukkan kekuatan yang ditekan dan ditindas justru semakin matang dan kokoh di dalam diam. Lihatlah, berapa banyak perubahan besar lahir dari mereka yang sempat dipinggirkan atau dihina. Seperti biji yang menunggu musim hujan di bawah tanah, anugerahmu tetap hidup, sabar menanti saat yang tepat untuk tumbuh. Dunia boleh saja menekan dan mengubur cahaya itu, namun ia tidak pernah mampu memadamkannya sepenuhnya. Jangan biarkan dirimu larut dalam penyesalan atas apa yang telah terjadi. Semua tekanan, luka, dan keraguan yang pernah kamu lalui adalah bagian dari proses pembentukan jiwa yang tangguh. Ingatlah, setiap kerikil di jalan adalah latihan untuk melatih kekuatan batin. Setiap cemooh dan penolakan
adalah guru yang membentuk ketahanan mental, mengajarkan bahwa kebesaran hanya akan lahir dari mereka yang berani berbeda. Jika kamu pernah merasakan anugerahmu dipadamkan oleh dunia, ketahuilah, kekuatan itu tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu pintu dibuka kembali. Dan ketika saatnya tiba, anugerah yang telah ditempa oleh tekanan dan tantangan akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Itulah rahasia keajaiban. Kekuatan terbesar justru lahir dari proses yang paling sulit dan penuh tantangan. Hari ini, pilihlah untuk memaafkan dunia atas kekeliruannya, dan maafkan juga dirimu atas segala ketakutan yang pernah menahan langkahmu. Berdamailah dengan masa lalu, sebab semua yang telah terjadi adalah bagian dari persiapan menuju kebangkitanmu yang sesungguhnya. Jangan lagi biarkan dunia menentukan nilai anugerahmu. Jadilah cahaya yang menembus kabut, kekuatan yang menolak untuk dikubur, dan harapan yang tumbuh di tanah yang dulu pernah tandus. Saat kamu berani menatap ke dalam dan mengakui bahwa kekuatanmu pernah terkubur, disitulah perjalanan kembalimu dimulai. Kini, waktumu telah tiba untuk membangunkan kembali anugerah yang tertidur dan menuntunnya menuju cahaya kehidupan yang baru. Karena apa yang pernah dikubur oleh dunia akan tumbuh menjadi pohon yang paling kuat jika engkau berani merawatnya dengan cinta, keberanian, dan harapan tanpa batas. Bagian 4. Bisikan kebangkitan. Ada masa ketika segalanya terasa sunyi, seolah keajaiban sudah tak lagi punya ruang di dunia yang keras dan penuh kepalsuan. Namun jika kau mau hening sejenak, kau akan mendengar bisikan yang sangat halus. Bisikan yang tidak datang dalam ledakan besar, melainkan dalam keheningan, dalam jeda di antara deru kehidupan. Itulah bisikan kebangkitan, tanda bahwa kekuatan lama yang pernah kau miliki sedang perlahan kembali dari tidurnya yang panjang. Bisikan kebangkitan seringkali hadir secara tak terduga, menyelinap ke dalam rutinitas sederhana. Mungkin saat kau sedang mencuci piring atau berjalan sendirian di bawah langit malam, tiba-tiba ada perasaan yang berbeda, getaran kecil yang menghangatkan dadamu. Mungkin saja itu berupa mimpi yang terata sangat nyata, atau sekadar perasaan deja vu yang begitu kuat hingga kamu tertegun dan merenung, apakah aku sedang diingatkan akan sesuatu yang dulu pernah aku miliki. Itulah caranya kekuatan lama memperkenalkan diri kembali, dengan perlahan, tanpa paksaan, dan seringkali lewat tanda-tanda kecil yang jika kamu abaikan akan berlalu begitu saja. Namun, jika kamu berani memperhatikan, tanda-tanda itu akan semakin jelas, seperti jejak kaki yang memandu menuju sumber air di padang gersang. Setiap bisikan adalah ajakan lembut agar kau percaya, agar kau membuka diri pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Tak jarang, bisikan kebangkitan datang melalui kata-kata orang lain. Seorang sahabat yang tiba-tiba mengingatkanmu pada mimpimu yang lama, atau bahkan orang asing yang melontarkan kalimat sederhana tapi terasa sangat dalam bagimu. Semua itu adalah bagian dari orkestrasi semesta yang ingin memastikan bahwa kau tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Bisikan itu adalah lampu kecil yang membimbingmu menembus lorong-lorong keraguan. Namun,
menerima bisikan kebangkitan bukan berarti perjalanan akan selalu mudah. Justru sebaliknya, seringkali bisikan ini menuntutmu untuk berani keluar dari zona nyaman, untuk meninggalkan keyakinan lama, dan untuk menantang setiap ketakutan yang selama ini mengekang langkahmu. Seperti benih yang harus pecah sebelum tumbuh, demikian pula jiwamu harus berani menanggung rasa sakit dan ketidakpastian sebelum benar-benar mekar. Bisikan kebangkitan adalah undangan yang sangat pribadi. Ia tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diburu-buru. Kau harus belajar mendengarkannya dengan hati yang jernih, dengan kesabaran yang tulus, dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Tak perlu menunggu momen besar untuk bertindak. Cukup dengarkan bisikan kecil itu dan biarkan ia menuntunmu satu langkah demi satu langkah menuju cahaya yang lebih terang, lebih terang. Sejarah telah membuktikan kebangkitan besar selalu berawal dari keberanian untuk mengikuti bisikan kecil. Lihatlah para pencipta, pemimpin perubahan, atau siapapun yang meninggalkan jejak besar dalam peradaban. Mereka memulai segalanya dengan kepekaan pada tanda-tanda yang sering diabaikan orang lain. Kamu pun bisa menjadi bagian dari kisah kebangkitan itu. Jika kau mau membuka telinga hati, membiarkan setiap bisikan menjadi cahaya penuntun, dan menumbuhkan harapan baru di tanah hidupmu yang sempat gersang. Kini, saat suara dunia makin riuh dan keraguan makin menebal, jadilah jiwa yang memilih untuk mendengar dengan hati. Sambut bisikan kebangkitan sebagai pertanda bahwa kekuatan lamamu sedang dalam perjalanan pulang. Dan saat kau berjalan di atas jalur baru ini, ingatlah, tidak ada kebangkitan tanpa harapan, tidak ada perjalanan tanpa cahaya, dan tidak ada kekuatan yang benar-benar hilang selama kau masih percaya dan mau mendengarkan bisikan semesta. Bagian 5. Menghadapi bayangan keraguan diri. Setiap langkah menuju kebangkitan selalu diiringi oleh bayangan yang setia menempel. Keraguan diri. Ia hadir bagai kabut di pagi hari, menutupi pandangan dan menahan keberanian. Kadang keraguan itu membisikkan kalimat yang menyakitkan. Apakah aku benar-benar mampu? Atau apakah semua ini hanya ilusi dan harapan kosong? Namun percayalah, setiap jiwa besar yang menorehkan sejarah pernah bersahabat dengan keraguan. Tak ada perjalanan menuju terang tanpa melewati lorong gelap yang penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Keraguan diri memang pandai merangkai tipu daya. Ia datang dalam bentuk suara kecil di benakmu, mengingatkan akan kegagalan di masa lalu, mengungkit luka-luka lama, dan menanamkan rasa takut akan pandangan orang lain. Barangkali ada orang-orang di sekitarmu, keluarga, teman, atau sahabat yang berkata, lebih baik realistis saja, jangan bermimpi terlalu tinggi. Atau mereka yang mencibir semangat barumu, menganggapnya sebagai angan-angan tanpa dasar. Tapi ketahuilah, suara-suara itu hanyalah ujian yang harus dilalui, bukan kebenaran yang harus dipeluk. Jangan takut menghadapi keraguan diri, sebab ia bukan musuh sejati. Ia adalah penjaga gerbang yang menguji tekadmu sebelum kau melangkah lebih jauh. Setiap kali kamu menantang keraguan itu, kamu sebenarnya sedang memperkuat fondasi keyakinan dan mempertebal nyali untuk menjemput masa depan. Lihatlah para penjelajah,
pencipta dan pemimpin perubahan. Mereka semua pernah terjebak dalam badai ragu, tapi mereka memilih untuk berjalan terus, meski langkahnya gontai, meski dadanya berdebar penuh cemas. Kunci untuk menaklukkan keraguan diri adalah menerima kehadirannya tanpa tunduk pada bisikannya. Izinkan dirimu merasa takut, merasa ragu, namun jangan biarkan rasa itu membelenggu langkahmu. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk mengingat kembali tujuanmu, untuk menyalakan bara harapan, dan untuk mengenang kemenangan-kemenangan kecil yang pernah kamu raih sepanjang perjalanan hidupmu. Ingatlah, tidak ada keberhasilan yang lahir tanpa melewati ribuan kegagalan dan puluhan keraguan. Ketika keraguan datang, carilah secercah harapan di sekitarmu. Mungkin dalam bentuk dukungan dari seorang sahabat sejati, pujian tulus dari orang yang pernah kau bantu, atau sekadar senyuman dari orang asing yang melihat pancaran semangatmu. Terkadang, kekuatan terbesar tumbuh dari keyakinan yang terus dirawat meski diterpa ribuan badai. Tidak perlu menunggu seluruh dunia percaya padamu, cukup percayai dirimu sendiri. Karena hanya dengan keyakinan itulah kau bisa menembus batas-batas yang dulu tampak mustahil. Jadikan keraguan diri sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Setiap kali engkau berhasil melangkah meski digelayuti ragu, kau sedang membangun jalan baru menuju kebangkitan. Setiap langkah kecil adalah perayaan bagi jiwamu yang berani. Setiap kemenangan kecil adalah bukti bahwa keraguan bisa dilampaui. Jangan lupa, kekuatan sejati tumbuh di ladang ketekunan dan kepercayaan, bukan di tanah kenyamanan yang datar dan tenang. Kini, ketika bayangan keraguan berusaha menutupi cahaya harapanmu, katakan pada dirimu, aku mungkin ragu, tapi aku tidak akan berhenti. Aku mungkin takut, tapi aku tetap melangkah. Karena pada akhirnya, setiap keraguan yang berhasil kau taklukkan akan berubah menjadi batu pijakan menuju puncak takdirmu. Kau akan berdiri di sana, memandang ke belakang, dan bersyukur bahwa kau tidak menyerah pada bisikan keraguan, tapi memilih untuk terus percaya dan berjalan menuju kehidupan yang lebih bercahaya. Bagian 6. Kembalinya kekuatan dan awal langkah baru. Pada akhirnya, tibalah saat yang dinanti, saat di mana kekuatan yang dulu pernah dicuri, perlahan kembali meresap ke dalam setiap nadi dan napasmu. Tidak selalu datang dalam dentuman besar atau sorak-sorai kemenangan. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam getaran lembut yang menyelimuti seluruh jiwa. Inilah momen di mana segala proses, luka, penantian, dan keraguan menemukan maknanya. Kau akan merasakan semacam kejernihan yang sulit dijelaskan. Sebuah kebangkitan yang membuatmu berdiri lebih tegak, menatap dunia dengan pandangan baru, dan menyadari bahwa kekuatan lamamu kini telah bersatu kembali dengan langkahmu. Kembalinya, kekuatan ini bukan sekadar hadiah, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Ibarat fajar yang menyapu malam, kau akan melihat warna-warna baru menghiasi cakrawala hidupmu. Setiap keputusan terasa lebih mantap, setiap langkah lebih penuh makna. Mungkin orang di sekitarmu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi mereka akan mulai merasakan aura berbeda, semangat yang mengalir dari ucapanmu, keyakinan yang terpancar dari sorot matamu, dan kehangatan yang menular dalam setiap kehadiranmu. Kini, tugasmu bukan hanya menjaga api kebangkitan, tetapi juga menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan. Tak perlu menunggu momen besar untuk memberi dampak. Terkadang perubahan terbesar lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan penuh cinta dan keyakinan. Jika kekuatanmu adalah empati,
jadilah peneduh di tengah badai hati orang lain. Jika bakatmu adalah kreativitas, ciptakan karya yang menginspirasi dan menggerakkan jiwa-jiwa yang hampir padam. Jangan meremehkan satu langkah kecil, sebab setiap langkah adalah getaran yang bisa mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Namun, ingatlah bahwa setiap anugerah besar datang bersama tanggung jawab yang tak kalah besar. Kekuatan yang kembali bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dirawat, dikembangkan, dan dibagikan. Jadikan pengalaman kehilangan dan perjalanan kembalimu sebagai pelajaran hidup, agar kau tak mudah terbuai oleh euforia dan tetap rendah hati dalam kemenangan. Dunia masih penuh tantangan dan ujian, namun kini kau telah punya senjata terkuat, kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya, dan keyakinan bahwa apapun yang pernah hilang bisa kembali dengan perjuangan, harapan, dan cinta yang tak pernah padam. Di tahap ini, hidupmu akan terasa seperti buku yang baru dibuka lembarannya. Setiap hari adalah peluang untuk menulis kisah baru, kisah tentang keberanian, pengampunan, dan kebangkitan. Kau mungkin akan menemui hambatan baru, orang-orang yang meragukan, bahkan kegagalan yang masih datang menghampiri. Tapi kali ini, kau tidak akan mudah goyah, karena di dalam dirimu telah tertanam keyakinan bahwa tidak ada satupun kekuatan di luar sana yang bisa mencuri kembali anugerah yang telah kau temukan kembali dengan susah payah. Akhirnya, jadikan kembalinya kekuatanmu sebagai permulaan perjalanan abadi. Jangan takut untuk berbagi cahaya, untuk menyalakan harapan di hati yang lain, dan untuk menjadi sumber inspirasi bagi dunia yang sering kali lupa akan keajaiban. Inilah saatmu untuk menari bersama takdir, untuk mengukir jejak yang tak mudah pudar oleh waktu, dan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa apapun yang pernah dicuri darimu kini telah kembali, lebih kuat, lebih bercahaya, dan siap mengubah kehidupanmu menjadi mahakarya penuh arti. Penutup. Setiap perjalanan menemukan kembali apa yang pernah dicuri adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan keyakinan tanpa batas. Kita semua pada akhirnya adalah pejuang di medan takdir, menapaki jalan berliku penuh luka dan pelajaran. Namun hari ini, kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang bagi jiwa yang mau mencari dan berjuang. Kekuatan yang dulu sempat redup, kini kembali menyala, lebih terang, lebih hangat, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Jangan pernah ragukan keajaiban dari proses yang telah kau jalani. Setiap tetes air mata, setiap malam penuh keraguan, dan setiap bisikan kecil dari hatimu adalah bagian tak terpisahkan dari kelahiran baru yang kini kau rayakan. Dunia mungkin tidak selalu memahami perjalananmu, bahkan kadang menertawakannya. Tapi langkahmu hari ini telah mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menjemput anugerahmu, menyalakan harapan baru, dan menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan orang lain. Ingatlah, hidup adalah serangkaian babak kebangkitan yang tak pernah selesai. Akan selalu ada masa-masa gelap, akan selalu ada bayangan yang mencoba menghalangi cahaya. Namun, selama hatimu tetap percaya dan tekadmu tidak goyah, tak satupun kekuatan di dunia ini bisa merenggut kembali apa yang telah kau dapatkan. Kini, biarkan kisah ini menjadi pelita untuk setiap langkah berikutnya. Jadikan kekuatan yang telah kau temukan sebagai fondasi baru untuk mencintai dirimu sendiri, untuk membangun impian yang lebih tinggi, dan untuk menyalakan semangat di sekitar. Kembalinya kekuatanmu adalah bukti bahwa
harapan selalu layak diperjuangkan, dan keajaiban akan selalu berpihak pada jiwa yang tak pernah berhenti bermimpi. Teruslah melangkah dengan percaya diri, bawa cahaya itu kemanapun kau pergi, dan biarkan dunia tahu, tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang telah bangkit dan menemukan kembali apa yang pernah dicuri. Inilah kisah kebangkitanmu, dan bab selanjutnya adalah milikmu sepenuhnya.